Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pada hari ini ketemu lagi dengan mata pelajaran PPKN bersama Ibu kelas 9, bab yang kedua, pertemuan yang pertama. Baiklah, sebelum pelajaran Ibu mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan ke materi, sebelumnya Ibu akan mengabsen. Nah, sebelumnya ayo kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu agar kita senantiasa memiliki rasa cinta terhadap tanah air, rasa patriotisme dan nasionalisme. Kita akan menyanyikan lagu dengan judul Tanah Airku. Tanah airku. Nah, demikian tadi adalah lagu persembahan Tanah Airku. Baiklah, marilah kita menuju ke materi pertemuan yang pertama, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya mengintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Yaitu memahami makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Inilah materi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isinya yaitu mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, arti penting pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimanakah penjabaran makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945 ini disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 mengalami amandemen atau yang disebut dengan perubahan ini sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Perubahan yang pertama dilakukan dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut dengan MPR yang diselenggarakan pada tanggal 14 sampai tanggal 21 Oktober tahun 1999. Amandemen ini diterapkan terhadap 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Sedangkan amandemen yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dalam sidang tahunan MPR ini dilaksanakan pada tanggal 7 sampai tanggal 18 Agustus tahun 2000 yang meliputi 5 bab dan 25 pasal. Perubahan yang ketiga dalam sidang umum MPR dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 9 November tahun 2001. Sedangkan amandemen yang keempat ini terjadi pada masa sidang MPR yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 11 Agustus tahun. Sedangkan makna yang terkandung dalam masing-masing alinea bisa kita jabarkan di sini. Alinea yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pengakuan terhadap hak kodrat dan hak moral yang wajib dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pernyataan bahwa peristiwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sedangkan makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea yang kedua adalah adanya hasrat yang kuat untuk menentukan nasib sendiri dan adanya keinginan mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sedangkan yang termuat pada alinea yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah pengakuan terhadap adanya nilai religius, adanya pengakuan terhadap nilai moral bangsa Indonesia, dan pernyataan kembali proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang terkandung di dalam alinea keempat adalah rumusan berdirinya negara Republik Indonesia dan tujuan yang akan dicapai, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 ini sebagai pernyataan bahwa bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah menyatakan proklamasi kemerdekaan dalam suatu naskah proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia, yaitu adanya kesatuan subjek, yaitu penguasaan yang mengadakan peraturan hukum, dan adanya kesatuan asas kerohanian yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum, adanya dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, ini adalah adanya kesatuan daerah, adanya kesatuan waktu,
di mana kesatuan daerah ini terpenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan adanya kesatuan waktu menunjukkan bahwa saat mulai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disertai dengan suatu tertib hukum sampai seterusnya selama kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Maksudnya adalah rumusan kata dan kalimat yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 ini tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Merubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini berarti merubah esensi cita moral dan cita hukum yang hendak ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran yang berintikan Pancasila yang merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintah, para penyelenggara partai, golongan fungsional, dan perlengkapan negara lainnya. Yang kelima, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 mempunyai kedudukan kuat dan tetap sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Secara yuridis, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tidak dapat dirubah dan sebagai dasar, sebagai rangka dan suasana bagi kehidupan negara dan tertib hukum Indonesia. Nah, di sini kita akan simpulkan tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Kesimpulannya adalah isi yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 apabila dirinci secara sistematis merupakan suatu kesatuan yang bertingkat dan berfungsi sebagai dasar negara, sebagai rangka dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Nah, demikian tadi anak-anakku untuk pertemuan materi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Baiklah, mudah-mudahan untuk materi pada hari ini bisa diterima dengan baik, dicerna dengan baik, sehingga bisa kita lanjutkan materi berikutnya di hari yang selanjutnya. Untuk menutup materi pada hari ini, sebelumnya Ibu akan membaca doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.